Selamat pagi anak-anak. Hari ini Bapak akan melanjutkan materi kita pada pertemuan sebelumnya. Tapi sebelumnya kita mereview dulu materi kita di pertemuan pertama, yaitu pada struktur dan fungsi organel sel. Nah, sebelumnya kita sudah mempelajari tentang definisi sel yang merupakan unit terkecil dari makhluk hidup. Nah, kemudian kita juga sudah mempelajari tentang struktur utama sel yang terdiri dari membran sel, sitoplasma, dan organela sel. Nah, kemudian kita juga sudah mempelajari berbagai organela sel dan fungsinya, dan kemudian kita juga sudah mempelajari tentang perbedaan sel-sel tumbuhan maupun sel hewan. Kali ini kita akan membahas materi tentang bioproses yang terjadi di dalam sel. Nah, jadi setelah kita sudah mempelajari materi ini, diharapkan siswa dapat memahami tujuan pembelajaran kita. Yang pertama, kita akan membahas tentang transportasi melalui membran sel. Yang kedua, sintesis protein. Dan yang ketiga, tentang reproduksi sel. Nah, sekarang kita akan membahas pada materi yang pertama, yaitu transportasi zat melalui membran. Pada tahapan ini terdapat dua tahapan. Tahapan yang pertama, transport pasif. Sedangkan tahapan yang kedua, transport aktif. Pada kedua tahapan ini memiliki perbedaan. Perbedaannya, transport pasif tidak membutuhkan energi, sedangkan transport aktif membutuhkan energi. Pada transport pasif terdapat dua tahapan, tahapan difusi dan tahapan osmosis. Pada transport aktif juga terdapat dua tahapan, yaitu endositosis dan eksositosis. Selanjutnya kita akan membahas pada materi yang kedua, yaitu sintesis protein. Sintesis protein adalah di mana protein terbentuk melalui proses transkripsi dan translasi. Pada peristiwa transkripsi terjadi proses pertama pembentukan protein, di mana penyalinan RNA melalui salinan DNA. Apa itu DNA dan apa itu RNA? DNA deoksiribosonukleat asid, sedangkan RNA ribonukleat asid. Pada tahapan yang selanjutnya yaitu translasi. Pada tahapan translasi, protein terbentuk melalui penerjemahan kode-kode basa nitrogen sehingga membentuklah menjadi protein. Yang terakhir, kita membahas pada materi yang ketiga, yaitu reproduksi sel. Pada reproduksi sel atau dengan kata lain adalah pembelahan sel. Pada pembelahan sel atau reproduksi sel ini terbagi menjadi tiga, yaitu amitosis atau yang disebut dengan pembelahan langsung. Ini terjadi pada organisme seperti bakteri maupun amuba. Sedangkan pada pembelahan mitosis yaitu pembelahan secara bertahap-tahap. Dan yang terakhir adalah pembelahan meiosis. Tapi kali ini kita akan membahas dua pembelahan, yaitu pembelahan mitosis dan pembelahan meiosis. Pada pembelahan mitosis ini terjadi secara bertahap. Apa saja tahapannya? Yang pertama, profase, metafase, anafase, dan telofase. Kemudian selanjutnya pada pembelahan meiosis, yaitu pembelahan yang terjadi dua kali pembelahan sehingga menghasilkan 4 sel anakan. Juga mendapatkan tahapan-tahapan yang sama pada pembelahan mitosis, yaitu meiosis 1, meiosis 2,